Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar kalian siang ini? Baik. Oke, setelah sekian lama libur ya, kita pembelajaran tatap mukanya dengan Bu Nur sudah yang keberapa? Yang kedua. Oke. Bulan Agustus pasti full kegiatan kan kalian ini. Nah, ini pasti ada yang jadi peserta kerajaan, ada yang jadi peserta karnaval, ada juga jadi panitianya kan. Nah, jadi saya harapkan setelah full kegiatan bulan Agustus dan sekarang ini mau masuk ke bulan September, tetap semangat ya dalam fokus menerima pembelajaran di PKBM Ayani. Terima kasih saya ucapkan bagi yang sudah hadir secara tatap muka di PKBM Ayani. Karena apa? Karena tidak semuanya murid itu bisa hadir tatap muka dikarenakan ada beberapa alasan, di antaranya kebanyakan yang kerja. Karena kita di pendidikan non formal, waktu kita sangat fleksibel dan tentu saja nanti pembelajaran yang tatap muka dan yang tidak bisa hadir tetap menerima pembelajaran secara online. Tugas-tugasnya pun sama dan kita di awal sudah ada kontrak pembelajaran, yaitu yang sering full kirim tugas pembelajaran dan bisa hadir tatap muka kalau tidak ada halangan, nanti pasti nilainya lebih bagus daripada yang tidak pernah tatap muka, apalagi tidak pernah mengumpulkan tugas. Oke, siang ini kita akan masuk ke pembelajaran kedua dari materi Bu Nur Bahasa Indonesia. Untuk siang ini kita akan belajar tentang apa? Surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan itu adalah surat permohonan untuk bekerja yang dibuat oleh pencari kerja dan ditujukan kepada perusahaan, instansi ataupun badan usaha. Next, surat lamaran pekerjaan ini biasanya ya itu ada yang meminta yaitu tulis tangan, ada yang meminta kayak sebuah file ya, kayak soft file gitu. Tapi biasanya kebanyakan itu sekarang kita fleksibel, kita bisa mengirim pekerjaan itu tidak harus dengan tulis tangan, tapi bisa melalui email yang ditujukan ke email dari perusahaan atau instansi yang mau kita tuju. Untuk fungsi lamaran pekerjaan sendiri, yang pertama adalah media permohonan kerja kepada instansi secara resmi. Yang kedua adalah sebagai bukti secara tertulis pengajuan lamaran pekerjaan. Yang ketiga adalah media mengenalkan profil kepada instansi. Maksudnya mengenalkan profil diri, yaitu mengenalkan background dari yang mau melamar pekerjaan. Contohnya apa? Background pendidikan, pengalaman kerja, dan tentunya kayak daftar riwayat hidup atau yang istilahnya yaitu CV, kurikulum vitae. Next, untuk jenis surat lamaran pekerjaan, yang pertama adalah surat lamaran tradisional, yang kedua adalah surat lamaran kerja jaringan, yang ketiga adalah surat lamaran pekerjaan referral, yang keempat surat lamaran kerja terpisah, yang kelima adalah surat lamaran kerja gabungan. Nah, di sini ada yang belum paham tentang jenis-jenis surat lamaran kerja? Yang surat lamaran tradisional ini biasanya itu berupa tulis tangan. Nah, untuk alamat kerja yang dituju itu biasanya bukan instansi resmi yang besar atau BUMN atau perusahaan-perusahaan besar. Biasanya itu bisa hanya memakai surat lamaran tradisional. Kalau surat lamaran kerja jaringan itu biasanya itu informasi lowongan pekerjaan itu biasanya diinfokan oleh pihak-pihak yang sudah bekerja di suatu perusahaan tersebut. Jadi kayak informasi lowongan pekerjaan itu ada dan disampaikan oleh pekerja yang sudah bekerja di perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah surat lamaran kerja referral. Kalau surat lamaran kerja referral ini biasanya itu dibuat ketika ada rekomendasi dari pihak-pihak yang
merekomendasikan seseorang bisa masuk ke perusahaan tersebut karena dinilai mempunyai skill dan kemampuan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Jadi biasanya referral ini itu akan lebih istilahnya bisa mempunyai nilai tambah bahwa seorang calon pekerja ini ternyata memang mempunyai nilai tambah, direkomendasikan oleh pihak pekerja yang sudah bekerja lebih berpengalaman dan tahu kemampuan dari seseorang yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Untuk yang surat lamaran kerja terpisah sendiri itu biasanya antara surat lamaran pekerjaan sama dengan kurikulum vitae atau daftar riwayat hidupnya itu nanti tertulis terpisah. Jadi tidak bisa dijadikan satu dengan surat lamaran pekerjaan tersebut. Nah, sedangkan untuk surat lamaran kerja gabungan biasanya dalam satu file atau dalam surat lamaran itu sudah dilampirkan full semua persyaratannya. Kayak apa? Fotokopi ijazah, KTP, KK, ataupun daftar kurikulum vitae-nya itu jadikan satu. Oke? Sudah paham? Sudah. Oke. Next. Untuk yang slide yang itu Pak. Struktur surat lamaran pekerjaan yang pertama adalah terdapat tanggal pembuatan surat, yang kedua terdapat informasi lampiran dan perihal, yang ketiga terdapat keterangan alamat ditujukannya surat, yang keempat adalah bagian salam pembuka, yang kelima adalah bagian isi surat, yang keenam adalah bagian salam penutup. Nah, jelas di sini sangat spesifik sekali karena tanggal pembuatan surat juga harus sesuai dengan keterangan lowongan kerja tersebut. Jangan lowongan kerja tersebut disampaikan tahun kemarin kalian baru membuat surat lamaran pekerjaannya setelah tahun kemudian kan. Jadi harus benar-benar disesuaikan. Kalau surat lamaran pekerjaannya itu memang harus melihat bagaimana informasi itu disampaikan. Jadi secepat mungkin kalian bisa membuat itu, gitu kan. Contohnya seperti ini, ada satu iklan lamaran pekerjaan di satu media atau media sosial atau juga dengan televisi, media koran yang dicetak itu atau juga di iklan reklame itu biasanya kan secepatnya dibutuhkan. Lah kapan iklan tersebut itu disampaikan itu biasanya jangan sampai kita telat membuat suratnya. Biasanya harus secepat mungkin setelah kita mendapatkan informasi. Nah, harus jeli juga kapan itu disampaikan kabar lowongan pekerjaannya. Jadi pas waktu buat suratnya itu istilahnya tidak kadaluarsa. Tapi sekarang kita sangat dimudahkan dengan adanya media internet. Jadi kalau kita mau mencari pekerjaan, kita bisa mencarinya lewat internet. Biasanya informasi-informasi terbaru itu sangat cepat kalau di internet. Nah itu kalau yang diminta biasanya itu kalau yang di internet itu kebanyakan lamaran pekerjaannya disampaikan melalui email. Nah ini nanti kita berkolaborasi dengan guru komputer sama guru bahasa Inggris. Nah karena apa? Karena permintaan dari suatu perusahaan itu biasanya itu ada yang mintanya soft file pekerjaannya secara ditulis secara email gitu kan. Kalau kita tidak paham dengan perkembangan digitalisasi maka kita akan kalah. Jadi saya harapkan peserta didik PKBN tahu bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang ditulis dengan tangan, yang diketik dengan komputer. Istilahnya kita menulis surat lamaran pekerjaannya secara soft file. Dan juga kita bisa mengalih bahasakan memakai bahasa Inggris. Nah ini nanti jadi tugas kita berkolaborasi dengan 3 guru. Saya selaku bahasa Indonesia, Miss Vio sebagai guru bahasa Inggris ya. Kalau guru komputernya siapa? Pak Hambali ya. Pak Hambali. Nah itu nanti kita berkolaborasi gimana caranya kita bisa menulis surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Indonesia secara tulis tangan, dalam file dengan komputer kita menggunakan media komputer,
Atau sekarang kita sangat dimudahkan dengan media aplikasi seperti Canva. Nah, kita bisa membuat surat lamaran pekerjaan tersebut, kita tinggal template aja kan, sekarang kita dimudahkan. Atau kita kalau mau menulis manual secara file, nanti kita bisa belajar melalui komputer, Pak, waktu pelajaran komputer ya. Jadi diharapkan nanti kita tetap melek ya namanya perkembangan teknologi. Jadi surat lamaran pekerjaan itu tidak hanya dengan tulis tangan ya. Kita bisa mengembangkan lamaran pekerjaan kita, bisa menyebar CV kita melalui media internet. Banyak sekali sekarang pekerjaan paruh waktu. Contohnya apa? Contohnya kalau paruh waktu biasanya kayak marketing ya, bisnis marketing atau input data. Itu bisa kita sambil bekerja melalui internet. Jadi nggak harus kita itu pergi keluar rumah untuk bekerja. Jadi kita tinggal memasukkan lamaran pekerjaan kita yang bisa dikerjakan di rumah. Istilahnya sekarang work from home, bekerja di rumah ya. Jadi saya harapkan nanti untuk kedepannya kita tetap mengupgrade keahlian peserta didik PKBM Ayani, tidak hanya mendapatkan materinya secara buku, secara tulis, tidak hanya mendengarkan, kan tidak ya. Kita nanti bisa langsung praktek dalam artian biar kita nanti setelah keluar dari lembaga ini, kita bisa merefleksikan atau mempraktekkannya secara langsung. Kita mencari pekerjaan. Syukur-syukur nanti kita bisa membuka lowongan kerja sendiri. Ya, saya harapkan tidak hanya bercita-cita menjadi seorang pegawai. Kalau bisa, nanti kita bisa bangun bisnis sendiri atau bisa menjadi seorang pegawai disambi punya apa? Punya bisnis, ya. Jadi kita itu bisa membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Oke, next. Nah, ini contoh lamaran surat pekerjaannya yang ditulis secara manual. Biasanya di kertas folio ya. Syaratnya apa kalau nulis surat pekerjaan secara manual? Syaratnya itu tulisan rapi, rata kanan, rata kiri, tidak ada stipulan kalau istilahnya gitu, sama sekali nggak ada. Terus penggunaan huruf besar, kata baku itu harus benar-benar dipraktekkan. Kalau untuk yang tulis sama aja, yang file itu nanti juga kita menggunakan kata kerja baku juga kan waktu penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, next. Yang ini adalah surat lamaran pekerjaan dalam bentuk file. Biasanya itu nanti kita tinggal ketik di media Word, atau sekarang ada kita dimudahkan di template-nya Canva, itu kita tinggal ngisi aja. Nah, ini biasanya ini sama penggunaannya, penulisannya, cuman kita ketik ya, tidak tulis tangan langsung. Next. Nah, asesmen formatif, saya meminta kalian semua praktek membuat surat lamaran pekerjaan dengan tulis tangan dan dalam bentuk file, serta kolaborasi ya nanti ya kita dengan guru mapel bahasa Inggris untuk membuat surat lamaran kerja dalam bahasa Inggris. Untuk sekarang karena masih dalam waktu pembelajaran bahasa Indonesia, sementara silahkan kalian menulis surat lamaran pekerjaan. Sebelum kalian menulis surat lamaran pekerjaan, ada yang perlu ditanyakan? Silahkan. Mbak Amel. Bukan atau masih ada suatu perusahaan yang masih meminta surat lamaran pekerjaan ditulis secara manual. Oke, biasanya kenapa ya? Kok zaman sekarang masih ada yang minta tulis tangan? Satu, dengan nulis surat lamaran pekerjaan tulis tangan, itu bisa menilai karakter kalian seperti apa. Dari segi kerapihan kalian dalam menulis,
dari segi penulisan kalian dalam tata bahasa itu biasanya bisa dilihat lewat tulisan tangan. Tulisan tangan itu terkadang itu sebagian besar perusahaan itu bisa membaca karakter kalian, tentang gimana kerapihan kalian. Biasanya seperti itu. Nah, jadi kenapa masih ada yang tulis tangan? Yaitu karena dengan tulisan tangan itu bisa membaca karakter kalian. Oke, sudah jelas? Sudah. Ada lagi? Iya. Yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan referral itu apa? Oh ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Surat lamaran pekerjaan referral itu surat lamaran pekerjaan yang dibuat oleh seorang pencari kerja karena direkomendasikan dari pekerja yang sudah bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang dilamar. Jadi ibaratnya gini, kalau surat lamaran pekerjaan referral kalian itu sudah dapat nilai bonus karena direkomendasikan oleh seseorang yang sudah bekerja sebelumnya. Jadi ibaratnya kalian itu sudah ada nilai positifnya karena apa? Karena dianggap, oh ini loh, ternyata orang yang dibawa bapak ini mampu dan sesuai dengan karakter atau kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Ya, jadi ibaratnya kalian sudah dapat nilai plus. Karena apa? Karena ada orang yang sudah bekerja itu merekomendasikan kalian. Kalau merekomendasikan, jelas kalian dianggap mempunyai kelebihan dalam keahlian di bidang atau di suatu lowongan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Oke, sudah paham, Mbak Sita? Oke, silahkan dilanjut tulis tangan surat lamaran pekerjaannya. Untuk pertemuan berikutnya kita kolaborasi dengan guru bahasa Inggris sama guru komputer untuk membuat surat lamaran pekerjaan dalam bentuk file dan bahasa Inggris. Oke, silahkan dikerjakan. Ingat, ditulis dengan tulisan yang rapi. Tata bahasa ejaan juga harus baku. Biar apa? Biar nanti terbiasa ya saat kita membuat surat lamaran pekerjaan ketika kalian nanti sudah lulus dari sini, bagi yang ingin melamar pekerjaan. Oke, silahkan dimulai dari sekarang untuk surat lamaran pekerjaannya. Dilihat di contohnya tadi surat lamaran pekerjaannya ya seperti ini. Bagian-bagiannya juga sudah jelas. Ada tanggalnya, ada perusahaan, alamat yang ditujunya, kepada siapa, ada identitas kalian, ada salam pembuka contohnya ya. Jangan terlewat, salam pembuka dulu, setelah itu baru memperkenalkan identitas kalian. Oke, silahkan ditulis. Diingat-ingat ya, tadi pesannya apa? Tulisannya harus rapi tanpa ada coretan atau stipuan. Oke, silahkan. Untuk alamat yang dituju bebas. Alamat perusahaannya juga bebas, tapi nanti identitasnya tetap identitas kalian ya. Ini sebagai asesmen awal, biar nanti untuk kedepannya ada yang bisa kita perbaiki. Oke, coba aku udah lihat caranya. Oke, ingat-ingat. Ya, lanjut. Ya, lanjut.
untuk alamat yang ditujunya bebas ya. Kalau identitasnya tetap memakai identitas kalian masing-masing. Oke, semangat, semangat. Oke, lanjutkan dulu. Ya, terus sudah selesai? Sudah, oke. Sini. Ada yang sudah selesai? Sudah. Oke. Sudah? Oke. Sudah. Oke. Sudah? Yang di belakang? Oke. Mas Revan, sudah. Yang belum? Oke. Sambil menunggu yang belum, ini kan ya, ini ada kesalahan kan? Nah, ini dari Mas Revan. Mas Revannya surat lamaran pekerjaannya nggak boleh ada yang typo, ya. Jadi harus benar-benar bersih dari segala jenis kesalahan. Oke, di sini ada kesalahannya di bagian alamat. Untuk selanjutnya sudah bagus. Nah, ini yang bagus nih. Ini dari Bu Amin. Ya. Surat lamaran pekerjaannya rapi. Penggunaan huruf besar, rata kanan, rata kiri, dan tidak ada kesalahan sama sekali. Nah, seperti ini. Nanti kalau yang diminta kalau tulis tangan ya, jangan pernah ada sedikit kesalahan. Jadi, tulisnya harus benar-benar fokus, harus benar-benar diperhatikan biar tidak ada kesalahan. Oke? Sudah selesai? Yang lainnya? Sudah. Terima kasih. Oke, yang belakang. Sudah? Sudah semuanya? Sudah, baik. Ini akan Bu Nur periksa lagi. Dan nanti untuk pertemuan selanjutnya, sebelum kita masuk ke mapel setelah ini, nanti kita masuk pertemuan minggu depan adalah teks editorial. Tapi nanti awal sebelum masuk ke materi teks editorial, kita akan membahas dulu tentang tugas-tugas kalian. Nah, nanti ada tugas kolaborasi juga ya. Jadi nanti dalam pertemuan ketemu Bu Nur lagi seminggu lagi, nanti kita kolaborasi dengan guru bahasa Inggris sama komputer untuk membuat surat lamaran pekerjaan dalam bentuk file maupun dalam bahasa Inggris. Jadi tidak hanya dalam tulis tangan, tapi nanti kita mampu membuat dalam file surat lamaran pekerjaan dan surat lamaran pekerjaan dalam bentuk bahasa Inggris. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam segala hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.